Kalau sebelumnya gue udah hands-on, nyobain sebentar Poco F8 Ultra, terus ngebeberin benchmarknya, terus speknya kayak gimana. Nah sekarang gue mau bahas sedikit F8 Pro. Yang menurut gue ini nggak kalah menariknya dibandingin sama yang Ultra. Khususnya buat kalian para kaum menang mending yang mungkin ngerasa F8 Ultra kok lebih mahal ya. Tonton terus video ini, gue akan bahas. Jadi menurut gue ada beberapa hal yang gue rasa Poco F8 Pro ini lebih menarik sih dibandingin sama yang Ultra. Yang pertama, bodinya. Jadi bodinya smartphone ini sekarang lebih ringkas dibandingin sama Poco F7 Pro. Kalau F7 Pro itu layarnya 6,67 inch. Nah sekarang Poco F8 Ultra udah lebih ringkas lagi, lebih compact lagi dengan layar 6,59 inch. Desainnya juga lebih mewah, ya nggak sih? Tuh. Lebih mewah, enggak kelihatan kayak smartphone yang cuman kenceng aja. Tapi juga secara estetik ini menarik sih. Seperti F8 Ultra. Jadi desain F8 Pro juga kayak gabungan antara desainnya Xiaomi 15T. Kalian bisa lihat modul kameranya di sini. Terus juga desain dari iPhone 17 Pro. Kalian juga bisa lihat modul bingkai kameranya yang memanjang seperti ini. Bedanya apa dengan F8 Ultra? Ya bedanya sebenarnya banyak ya di bagian desainnya. Salah duanya kali ya. Material belakangnya, kalau di F8 Ultra itu ada varian denim blue dengan body belakang yang bertekstur kayak celana jeans gitu. Celana jeans yang halus banget. Nah kalau F8 Pro, finishingnya, ini unit yang gue pegang sekarang titanium silver. Finishingnya lebih ke kaca yang dikasih warna dengan tekstur matte yang halus. Tapi ya, meskipun namanya titanium silver, nggak berarti bodinya dari titanium ya. Jadi ya bodinya metal kayak biasa aja. Kalau titanium udah pasti mahal banget. Tapi ya secara build quality ya smartphone ini emang udah berasa solid aja sih. Dan udah ngedukung rating IP68 juga, jadi tahan air dan terpaan debu. Hal yang kedua yang gue suka ya desain kameranya. Khususnya ada Bose di sini, ada Bose di sini ya. Memang nggak ada woofer, nggak ada sistem 2.1 channel seperti di Poco F8 Ultra. Jadi bukan 3 speaker, tapi tetap 2 speaker di bawah. Ini speaker utamanya dan di bagian atas speaker sekundernya. Dan Bose-nya sendiri ini lebih ke tuning audionya. Dipaduin sama sistem audio dari Dolby Atmos juga. Itu hal yang menurut gua nggak kalah menarik dibandingin sama F8 Ultra. Seenggaknya tuningan audionya tetap disamain sama Poco. Di bagian layar tadi, apakah 6,59 inch ini kayak biasa aja? Enggak ternyata. Panel AMOLED-nya ini udah resolusi tinggi, terus juga refresh rate-nya udah 120 Hz, SDR udah support, Dolby Vision juga udah bisa, dan yang gua apresiasi dari desain bagian depan Poco F8 Pro adalah bezelnya yang tipis banget. Kiri kanan atas bawahnya simetris, ini tipis, kelihatan bezelless, dan gua saranin kalau kalian beli smartphone ini, navigation-nya dihilangin aja, jadi cukup pakai gestur aja. Ini lebih asik sebenarnya. Dan sekarang kita ngomongin soal spesifikasi yang ini menjadi hal paling menarik di Poco F8 Pro. Smartphone ini sekarang pakai prosesor Snapdragon 8 Elite, prosesor yang sebelumnya dipakai di Poco F7 Ultra. Jadi prosesor dari yang varian paling tinggi di versi F7 diturunin ke F8 Pro. Baterainya 6210 mAh, fast charging udah 100 watt, terus juga udah support reverse charging di 22,5 watt minus wireless charging aja, nggak ada di Poco F8 Pro. Terus RAM-nya udah LPDDR5X, udah UFS versi yang cepat, read dan write speed-nya lebih cepat dibandingin sama seri sebelumnya. Dan Snapdragon 8 Elite di smartphone ini kalau udah gua tes di beberapa aplikasi benchmark sih, skornya udah 3,1 juta poin, terus di 3D Mark stabilitasnya udah 70%-an. Jadi lumayan banget sebenarnya untuk performance dari smartphone ini. Hal spesial lainnya di smartphone ini ya bagian kamera sih, karena kamera dari Poco F8 Pro tetap pakai kamera utama 50 megapiksel dan udah OIS juga, cuman telenya 50 megapiksel tapi tanpa OIS, dan ultrawide 8 megapiksel, jadi nggak ada periskop telefoto di sini. Kamera depannya 32 megapiksel, jadi hasilnya ya cukup oke sih harusnya ya, secara
hardware-nya juga kamera utamanya udah bagus. Jadi kenapa smartphone ini cocok buat kaum menang mending? Pertama, harganya udah pasti lebih murah dari Poco F8 Ultra. Kedua, pakai Snapdragon 8 Elite, salah satu chipset yang sampai sekarang masih yang paling kencang juga, versi Antutu, meskipun masih kalah jauh, cukup kalah jauh lah dibandingin sama Snapdragon 8 Elite Gen 5, tapi ya dari skor benchmarking nggak beda jauh lah, nggak nyampe 1 juta poin selisihnya. Terus baterainya gede, fast chargingnya juga cepat, 6210 mAh, bayangin di body seringkas ini. Terus secara build quality, secara kualitas ini upgrade sih dibandingin sama seri sebelumnya. Kayak berasa pegang Xiaomi 15T Pro sih, cuman kayaknya ya ini Poco aja dan tanpa periskop telefoto. Suaranya juga tetap spesial, Bose, meskipun nggak ada woofer kayak Poco F8 Ultra. So gitu aja sih first impression gua, pegang-pegang sebentar Poco F8 Pro. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa. Bye!